Hai teman-teman youth, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya yang selamatkanku. Waktuku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu, ku adalah anak-Mu yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja. Teman-teman GBN Youth, apa kabar semuanya? Happy Sunday untuk kita semua. Semoga teman-teman belum lupa dengan nama saya ya. Kalaupun sudah lupa, bisa langsung dilihat di layar nama saya. By the way teman-teman, kita sudah sampai di bulan Maret dari tahun 2021. Untuk sekedar info bagi kita semua, kalau menurut kalender gerejawi, kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. 3 kali hari Minggu lagi, dan kita akan memperingati Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Tidak semua gereja memperingati Minggu Prapaskah selama 6 minggu berturut-turut, tetapi ini hanya supaya kita tahu warisan gereja ya. Baik, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi kami boleh berkumpul pada minggu hari ini. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami naikkan, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan yang menolong setiap kami, kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, judul perenungan kita hari ini adalah God Frees His People. Allah membebaskan umat-Nya. Perikop yang akan kita baca sebenarnya mulai dari pasal 7 dari Keluaran sampai pasal 12. Tentu kita tidak akan baca semuanya, saya akan mengajak kita membaca dari Keluaran 12 ayat 29 sampai 32. Kalau teman-teman lihat di Alkitab masing-masing, kita akan tahu bahwa mulai dari pasal 7 sampai 12, ini adalah cerita di mana Tuhan memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Ayat yang akan kita baca hanya sepenggal cerita sewaktu Tuhan memberikan tulah ke-10. Keluaran 12 maksud saya ayat 29 sampai 32 saya akan bacakan untuk kita semua. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan
yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah, dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, beberapa dari kita mungkin sudah pernah tahu dan mendengar tentang 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Saya yakin beberapa mungkin ada yang hafal juga ke-10 tulah tersebut. Pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan harus mengirimkan tulah-tulah tersebut kepada bangsa Mesir? Jawaban sederhananya, karena Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, mengapa Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel? Nah, karena jika bangsa Israel pergi, maka bangsa Mesir tidak akan memiliki budak lagi. Selain itu, alasan mengapa Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel adalah karena Firaun tidak percaya kepada Allah yang disembah orang Israel. Padahal Allah orang Israel adalah Allah yang benar, tidak seperti dewa-dewi yang disembah orang Mesir, yang sebenarnya hanyalah buatan orang-orang Mesir sendiri. Firaun lebih memilih menyembah dewa-dewi tersebut dan tidak mau menyembah Allah, Sang Pencipta segalanya di muka bumi ini. Teman-teman yang terkasih, kondisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kita sekarang. Bagaimana mungkin, pikir kita ya? Jelas berbeda kehidupan kita dengan bangsa Mesir. Mungkin itu yang kita dalam pikiran kita. Kita tidak menyembah dewa matahari, dewa kematian, atau dewa-dewa yang lainnya. Kita menyembah kepada Tuhan. Bagian itu, teman-teman, betul. Namun, bagian di mana kita sama adalah kita sekarang sangat mungkin untuk memilih percaya, bahkan menyembah sesuatu yang diciptakan, bukan percaya kepada Sang Pencipta. Ada satu kata yang dipilih oleh Kamus Oxford untuk menjadi Word of the Year di tahun 2016 silam. Kata tersebut adalah post-truth. Saya harus akui ini adalah sebuah kata yang sulit bagi sebagian kita. Dan untuk teman-teman yang pernah dengar atau mungkin familiar dengan kata postmodern, ini sedikit berhubungan. Post-truth ini sebenarnya bisa disebut sebagai suatu masa di mana orang tidak lagi percaya kebenaran yang mutlak. Dengan berita-berita bohong yang muncul ini, semakin memperkuat gerakan post-truth ini. Dampaknya, sekarang kita makin sulit membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Misalnya begini, kita tahu fakta bahwa bumi adalah bulat. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa bumi adalah datar. Lama-kelamaan, makin banyak orang yang bilang kalau bumi datar, dan orang-orang yang bilang bahwa bumi itu datar pun serius percaya bahwa bumi memang datar gitu. Akhirnya, kita yang selama ini tahu bahwa faktanya bumi bulat, sekarang jadi meragukan. Apa benar bumi memang bulat? Nah, inilah zaman di mana kita berada sekarang. Zaman post-truth. Zaman di mana orang mau percaya pada apa yang orang tersebut mau percaya. Tidak lagi mempertimbangkan fakta dan akal sehat, bahkan menolak kebenaran yang sejati. Keadaan orang Israel di tanah Mesir pun kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mereka hidup di tengah bangsa yang menolak kebenaran sejati itu, yaitu Yahweh, Allah Pencipta langit dan bumi. Bangsa Mesir bebas berbuat semau mereka dengan alasan untuk mereka dapat menyenangkan hati dewa-dewi yang mereka sembah. Orang Israel yang ada di sana pun akhirnya mendapat perlakuan yang semena-mena dari bangsa Israel. Dalam penderitaan yang mereka alami, akhirnya Tuhan campur tangan untuk membebaskan bangsa Israel. Cerita lengkapnya kita tahu bahwa Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Alkitab bahkan mencatat bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Dari kekerasan hati Firaun ini, Tuhan menunjukkan kuasanya lewat tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Ke-10 tulah tersebut, bagi beberapa penafsir Alkitab,
dikatakan untuk mengalahkan dewa-dewi yang disembah bangsa Mesir. Misalnya Sungai Nil berubah menjadi darah, tulah pertama, merupakan kuasa Tuhan atas roh Sungai Nil yang memang disembah oleh bangsa Mesir. Atau tulah yang membuat seluruh tanah Mesir menjadi gelap, merupakan kuasa Tuhan atas dewa matahari yang disembah orang Mesir. Sampai akhirnya tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulung Firaun, merupakan kuasa Tuhan atas seluruh dewa Mesir dan terhadap diri Firaun sendiri. Menariknya begini teman-teman, di awal Tuhan menjatuhkan tulah tersebut, bangsa Israel ikut merasakan akibatnya. Tapi setelah tulah keempat, sudah ada pembedaan antara Mesir dan Israel. Dan di tulah ke-10 ini, hanya anak sulung orang Mesir yang mati. Tetapi anak sulung orang Israel tidak ada. Sebagai syarat agar orang Israel selamat dari malaikat Tuhan, mereka perlu untuk membubuhi darah domba di ambang pintu rumah mereka. Selain itu, mereka pun akan memakan daging domba yang telah dikorbankan tersebut. Kalau kita perhatikan secara detail, teman-teman, domba yang akan dikorbankan sangatlah spesifik. Perhatikan dalam Keluaran 12 ayat 5 dan 6. Domba itu harus jantan, tidak bercela, umurnya 1 tahun, dikurung selama 14 hari di bulan tersebut, dan menyembelihnya pun harus bersama-sama, yaitu di sore hari. Betapa spesifiknya domba yang harus dikorbankan. Walau syaratnya mungkin bagi kita mungkin cukup ribet ya, tetapi tidak dicatat kalau bangsa Israel mengeluh dengan syarat tersebut. Kalau kita di posisi bangsa Israel, mungkin kita yang akan ngeluh ke Musa atau mungkin ke Tuhan. Duh, Tuhan ribet banget sih, domba biasa juga sama dong. Mungkin kita pikir begitu ya. Kita perlu sadar bahwa justru ini merupakan hal yang serius, sehingga Tuhan memerlukan hal yang terbilang spesifik begitu. Dan tadi setelah mengorbankan domba tersebut, darahnya diusap di pintu mereka, supaya sewaktu malaikat Tuhan lewat, rumah-rumah yang ditandai darah domba tersebut pun dilewati. Itulah penetapan perjamuan Paskah pertama bagi orang Israel. Mereka makan bersama daging yang telah dikorbankan, dan mereka dilewati oleh malaikat Tuhan. Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesach, dan artinya dilewati. Setiap tahunnya bangsa Israel akan terus memperingati Paskah sebagai pengingat bahwa mereka diselamatkan dan dibebaskan dari tanah Mesir. Dan setelah kematian anak sulung Mesir, Firaun pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk melepaskan bangsa Israel. Bukan karena Firaun mendadak jadi baik hati, bukan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang berintervensi. Tuhan menunjukkan kuasanya, dan Firaun pun akhirnya tunduk di bawah kuasa Tuhan. Tadi saya sempat sebutkan bahwa orang Israel setiap tahunnya memperingati Paskah. Dan tentu saja mereka tiap tahunnya perlu mengorbankan domba. Bahkan dalam kehidupan peribadahan bangsa Israel, mereka perlu untuk terus-menerus mengorbankan hewan. Entah itu sebagai penebusan dosa, ucapan syukur, atau persembahan apapun. Kalau ini diperingati setiap tahun teman-teman, itu berarti domba yang tak bercacat itu sebenarnya masih tidak cukup dan belum sempurna. Sejujurnya teman-teman, saudara-saudara kita dari kepercayaan lain sampai hari ini masih melakukan ritual ini. Setiap tahun mereka harus memotong korban pada hari raya mereka sebagai bentuk ketaatan dan penghapusan dosa. Domba sebagus apapun, kambing sebagus apapun, sapi sebagus apapun masih tidak cukup teman-teman. Tidak ada domba yang sempurna sampai akhirnya sang anak domba Allah itu masuk ke dalam dunia. Dia datang hanya dengan tujuan untuk menjadi korban yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Ia bukan hanya membebaskan manusia dari penindasan bangsa lain, tetapi sang anak domba itu datang untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa. Bukankah itu yang kita semua butuhkan, teman-teman? Seandainya Kristus tidak datang dan menjalani seluruh proses salib, kita hari ini pun mungkin masih akan mengorbankan hewan di dalam peribadahan kita. Namun syukur kepada Tuhan, karena Yesus Kristus telah menjadi domba yang sempurna untuk semua umat manusia. Ia telah menggantikan korban-korban sembelihan yang seharusnya kita berikan. Ia juga telah menggantikan kita, orang-orang
yang seharusnya menerima hukuman Allah. Dan saya berdoa kiranya kita semua benar-benar bisa merasakan anugerah pengorbanan Kristus tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti Firaun, yang meskipun telah menerima teguran dari Tuhan, justru tetap mengeraskan hatinya. Teman-teman yang terkasih, kita hari ini telah dibebaskan dari ikatan dosa. Status kita sudah bukan lagi orang berdosa. Status kita setelah menerima penebusan Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan. Namun, bukan berarti setelah kita dibenarkan, kita kebal dari berbuat dosa. Justru kita tetap rentan dan dapat jatuh dalam perbuatan dosa. Fakta bahwa kita telah dibenarkan memungkinkan kita untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampun darinya. Mungkin ketika kita melakukan dosa, kita merasa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Suara-suara yang mengatakan bahwa kita tidak layak atau kita tidak cukup baik, you're not good enough, seakan terus menghantui kita. Di satu sisi itu benar, tetapi kita juga perlu ingat bahwa memang tidak ada seorang pun yang layak. Pengorbanan Kristus itulah yang telah melayakkan kita untuk datang kepadanya. Kristus sendiri justru menerima kita apa adanya, entah seberapapun parahnya kondisi kita. Teman-teman yang terkasih, kita lebih mudah mendengar suara-suara yang menjelekkan kita daripada mendengar suara kebenaran yang telah menerima kita. Jangan percaya pada tipuan itu. Ingat bahwa kita berada pada zaman post-truth. Zaman di mana kebohongan pun bisa terdengar seperti sebuah kebenaran dan dipercaya oleh banyak orang. Hanya satu kebenaran yang perlu kita pegang, teman-teman, yaitu Kristus telah melimpahkan anugerahnya bagi kita. Ia rela mati bagi kita semua di sini, meskipun kita merasa kita adalah orang yang paling berdosa. Seringkali kita bisa mati-matian melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, entah itu mati-matian belajar demi mendapatkan nilai yang bagus, mati-matian mengejar seseorang yang kita suka, mati-matian tampil semenarik mungkin di media sosial kita, mati-matian mencari penerimaan orang lain, dan seterusnya. Di saat kita mati-matian untuk berbagai macam hal lain tersebut, kita lupa bahwa ada seseorang yang sudah benar-benar mati untuk kita semua. Tidak hanya mati, ia pun bangkit untuk kita, teman-teman. Sekarang terserah pada kita. Mau mati-matian mengejar sesuatu, atau biarkan menikmati dan meresapi pengorbanan Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami sadar kami mungkin seringkali mengeraskan hati kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami berhadapan atau diperhadapkan dengan kebenaran itu. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk berita baik, kabar baik yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menerima kami. Engkau menerima keadaan kami apapun yang seberapapun kotornya kami ya Tuhan. Engkau tetap menerima kami. Karena kami tahu bahwa kami pun telah dilayakkan karena pengorbanan Kristus. Ajarlah kami untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Agar kami tidak main-main, kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang telah Kristus lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Kalau kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke dalam kegiatan kami, mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam hari yang akan kami jalani ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Amin. Sedikit pengumuman untuk kita, teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, silahkan ketik permohonan doa teman-teman dan klik di QR code yang tersedia gitu ya, atau link yang tertulis. Silahkan klik dari situ dan ketik permohonan doa teman-teman dan kami akan mendoakan teman-teman. Kami juga terus mengingatkan untuk teman-teman boleh terus membaca daily devotion yang dibagikan dan kiranya teman-teman juga bisa tetap aktif bergabung, aktif berpartisipasi di dalam CG yang ada. Itu saja mungkin pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan memberkati.